멈추시오! Hai Sobat Ades Movie, apa kabar? Semoga kabar kalian semua kabar sehat ya. Oh ya, meskipun telat, kami segenap kru Ades Movie Channel mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke sobat, kali ini Ades Movie akan merangkum alur cerita film yang berjudul Shadowless Sword. Film ini dibintangi oleh Yoon So-yi sebagai Yeon So-ha, Lee Seo-jin sebagai Jung Hyun, Shin Hyun Chun sebagai Gu Na-pyung, Kyung Lee sebagai Mai Young-ok, Jung Ho-bin sebagai Yaeul Chol-ra, Park Sung-won sebagai Mabul, dan masih banyak lagi artis-artis papan atas Korea lainnya. Bagi Sobat Ades Movie yang baru saja bergabung di sini, selamat menonton dan semoga tayangan kali ini menghibur ya. Dan bagi Sobat setia Ades Movie yang terus setia menemani dan mensupport channel ini, kami ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aduh. Oke Sobat Ades Movie, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita intro. Alkisah di scene awal, tepatnya di kediaman Pangeran Soo-hyun, nampaknya beberapa prajurit sedang berjaga di luar pavilion, dan nampaknya Pangeran Soo-hyun sendiri pun sedang asik menulis di dalam kamarnya. Selang beberapa lama, tiba-tiba saja gerombolan kelompok Killer Blade masuk dan semua prajurit yang ada di pavilion dihujani dengan senjata-senjata mematikan. Mabul, Mai Young-ok, dan komandan mereka yang bernama Gu Na-pyung pun masuk ke dalam pavilion di mana sang pangeran berada. Gu Na-pyung lalu menawarkan perundingan apabila Pangeran Soo-hyun mau bergabung dengannya, maka nyawanya akan selamat. Mendengar hal itu, Pangeran Soo-hyun marah besar dan hendak menghajar Gu Na-pyung. Akan tetapi, naas Pangeran Soo-hyun tewas di tangan Gu Na-pyung dan film pun dimulai. Skandal pemberontakan dan pembunuhan seluruh keluarga kerajaan Balhae yang dilakukan kelompok Killer Blade pimpinan Gu Na-pyung pun tersebar. Para jenderal dan perwira tinggi kerajaan Balhae lalu memutuskan untuk menyelamatkan satu-satunya pangeran yang tersisa dari dinasti Balhae, yang kini diasingkan karena konflik intrik politik 14 tahun yang lalu. Maka diutuslah perwira tinggi sekaligus pendekar pedang bayangan paling tangguh di kerajaan Balhae yang bernama Jeon So-ha untuk membawa kembali Pangeran Jung Hyun ke Balhae. Sementara itu, perjalanan So-ha dalam upaya pencariannya pun tak sia-sia. So-ha akhirnya menemukan tempat di mana Pangeran Hyun berada. Di tempat judi dan tempat bordil inilah Pangeran Hyun mengganti namanya menjadi So-sam demi keselamatan dirinya dari upaya pembunuhan selama 14 tahun. So-sam atau Pangeran Hyun yang melihat So-ha membawa pedang bayangan sangat curiga dengan maksud kedatangan So-ha. So-sam lalu memutar otak agar bisa kabur dari So-ha. So-sam lalu berusaha mengelabui So-ha dengan membawanya dan menyerahkannya kepada para bandit-bandit itu. Para kawanan bandit lalu mengepung So-ha. So-ha yang memang terlatih bela diri dengan sangat mudah menghajar kawanan bandit-bandit itu. Hanya beberapa jurus para bandit pun ia taklukkan. Tak mau kehilangan jejak, So-ha lalu memburu So-sam. So-ha lalu menjelaskan maksud kedatangannya kepada So-sam. So-ha berusaha menjelaskan kepada So-sam bahwa seluruh keluarga istana beserta pangeran-pangeran yang ada di kerajaan Balhae telah tewas akibat pemberontakan yang dilakukan Yaeul Chol-ra dan Gu Na-pyung. So-ha pun menjelaskan jika Pangeran Hyun tak segera kembali ke istana Balhae, maka Yaeul Chol-ra dan Gu Na-pyung akan segera menguasai seluruh kerajaan dan rakyat akan menjadi korban kekejaman Gu Na-pyung. Sementara itu, So-sam setelah mendengar penjelasan So-ha tak lantas membuka mata pikiran dan hatinya. So-sam masih saja kurang mempercayai So-ha, dan kali keduanya So-sam berusaha kabur dari So-ha menggunakan granat asap miliknya. Di tengah-tengah perjalanan, So-sam tiba-tiba dihadang dan dihajar bos bandit dan anak buahnya. Bos bandit ini ternyata sangat marah ketika anak buahnya dihajar oleh So-ha.
Di tengah ketegangan itu muncullah Soha, dan tanpa berpikir panjang Soha pun lantas menghajar kawanan bandit-bandit ini demi menyelamatkan Pangeran Hyun. Pada saat yang bersamaan, utusan para pemberontak yang dipimpin Mai Jungwook dan Ma Bul akhirnya menemukan Sosam berada. Situasi makin tegang ketika kedua kelompok antara kelompok bandit dan kelompok pemberontak sama-sama menginginkan Sosam. Kedua kelompok ini lalu berseteru demi mendapatkan Sosam. Situasi inilah yang akhirnya dimanfaatkan Sosam dan Soha untuk lari dari kejaran kedua kelompok ini. Tak tinggal diam, kawanan ninja pimpinan Jungwook ini lalu mengejar Soha dan Sosam. Dengan senjata mematikan ala-ala ninja ini, para pemberontak ini terus memburu Soha dan Sosam. Soha yang merasa terjepit akhirnya melakukan serangan balik. Dengan skill bela diri yang dimilikinya, Soha lalu menghajar seluruh ninja, dan mereka akhirnya menyelinap ke dalam rumah tua tak berpenghuni untuk bersembunyi. Di dalam persembunyiannya, kembali Soha dan Sosam bersilang pendapat. Sosam tetap pada pendiriannya. Ia hanya ingin hidup tenang jauh dari hingar-bingar kehidupan istana yang selama 14 tahun telah menelantarkannya. Kekecewaan Sosam yang begitu besar terhadap istana pada saat 14 tahun yang lalulah hingga Sosam bersikeras tak ingin kembali ke istana. Mendengar penjelasan Sosam, Soha pun tetap pada tujuan dan tugasnya. Ia hanya ingin menyelamatkan Pangeran Hyun dan membawanya kembali ke istana Balhae. 그럼 날 따라와라. Nampaknya Sosam kali ini mulai terkesima dengan kegigihan dan kesungguhan usaha Soha untuk menyelamatkannya. Dan demi mempercepat waktu di dalam perjalanannya, Sosam dan Soha lalu memutuskan untuk membeli perlengkapan seperti kuda, pedang untuk jaga diri dari serangan kejaran pemberontak. Perjalanan mereka nampaknya sampai di pusat kota. Sosam lalu berniat untuk mengambil uang yang ia titipkan kepada temannya. Soha kali ini terlihat curiga jika Sosam akan melarikan diri kembali. Akan tetapi Sosam berhasil meyakinkan Soha bahwa ia tak akan melarikan diri. Sosam lantas menemui rekannya dan mengutarakan maksudnya. Tanpa diduga dan dinyana, rekan Sosam yang ternyata telah mendengar kabar bahwa Sosam kini menjadi buronan Killer Blade malah menyerahkannya kepada Ma Bul yang tiba-tiba saja datang dari arah belakang. Perkelahian antara Sosam dan Ma Bul pun tak dapat terhindarkan. Dengan segenap kemampuannya, Ma Bul menghajar Sosam bertubi-tubi tanpa ampun. Pada saat keadaan menegangkan ini, Sosam lalu mengambil bilah pedangnya dan berusaha menyerang Ma Bul. Sosam yang selama 14 tahun tak pernah lagi menggunakan pedang, kali ini terpaksa harus mengakhiri nyawa Ma Bul dengan menusukkan pedangnya tepat mengenai dadanya. Soha yang melihat situasi kurang menguntungkan ini akhirnya berusaha kabur bersama Sosam dengan cara masuk ke dalam sungai. Para ninja ini pun tak henti-hentinya menghujani Sosam dan Soha dengan membabi buta. Pertarungan antara pemberontak ini pun berlanjut di dalam sungai. Kedua belah pihak saling melancarkan serangannya hingga akhirnya Sosam dan Soha berhasil meringkus para ninja dan keluar dari dalam sungai. Sementara itu Soha dan Sosam yang hendak melanjutkan perjalanannya kembali harus berhadapan dan berjibaku dengan pemimpin Killer Blade yang tiba-tiba saja muncul dari dalam sungai. Pemimpin Killer Blade alias Gunapyeong pun lalu melancarkan serangannya. Sementara itu Soha kembali berusaha sekuat tenaganya melindungi sang pangeran. Perkelahian antar jawara pedang ini berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Sosam berinisiatif mengeluarkan senjata pamungkasnya berupa granat asap dan dilemparkan ke arah Gunapyeong. Sementara itu Sosam dan Soha yang baru saja menghela napas akibat menjadi bahan buruan para pemberontak ini pun kembali harus berhadapan dengan Jungwook dan anak buahnya. Dengan membabi buta, panah-panah tajam dan pasukan ninja silih berganti menyerang Sosam dan Soha. Pertarungan itu pun berlangsung cukup sengit.
hingga akhirnya Soha dan Sosam berhasil menghabisi para ninja itu. Jungkook yang melihat anak buahnya berhasil dihabisi Soha dan Sosam berinisiatif untuk kabur dari arena itu dengan melemparkan senjata beracunnya ke arah Soha. Soha yang pantang menyerah ini lalu berlari ke arah pendekar panah sakti ini. Anak buah Jungkook ini lalu ditebas tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Soha yang terluka akibat panah beracun kembali melanjutkan perjalanan bersama Sosam hingga akhirnya mereka sampai di kemah tempat utusan prajurit kerajaan Balhae. Soha yang kehabisan tenaganya akhirnya terjatuh dan pingsan. 대전에는 죽을 것입니다. Sementara itu Guna Pyong yang berselisih pendapat dengan Yaeul Chora akhirnya membunuh Yaeul Chora dengan pedang saktinya, dan seluruh anak buah Yaeul Chora dari kerajaan Gyeoran pun dihabisi oleh Guna Pyong. Guna Pyong pun lalu bergegas melanjutkan perjalanannya untuk segera menghabisi Pangeran Hyun. Sebelum Soha dan prajurit Balhae berhasil menemui Hyun, tiba-tiba saja Guna Pyong datang mencegatnya. Prajurit Balhae dengan gagah berani melawan Guna Pyong dan Soha berlari menyelamatkan Pangeran Hyun yang kini berada di makam ibunya. Pertarungan prajurit Balhae dengan Guna Pyong pun berlangsung, akan tetapi prajurit Balhae yang memang bukan lawan tanding sepadan untuk Guna Pyong akhirnya berhasil ia bunuh dengan pedang saktinya. Setelah itu Sosam dan Soha yang hendak menghindar dari Guna Pyong berhasil dihentikan oleh Guna Pyong. Pertarungan kembali terjadi. Soha yang belum benar-benar pulih dari senjata beracun milik Jungkook ini harus berhadapan kembali dengan Guna Pyong. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Kemampuan Soha ia keluarkan dan beberapa kali sabetan pedang milik Soha berhasil melukai anggota tubuh Guna Pyong. Dan pada saat terdesak inilah tiba-tiba Jungkook muncul dan membiarkan badannya tertebas pedang milik Soha demi melindungi Guna Pyong. Melihat Soha yang terluka parah, akhirnya Sosam maju menggantikan Soha melawan Guna Pyong, dan Sosam baru menyadari bahwa pedang milik Soha adalah pedang miliknya yang ia berikan pada Soha kecil. Dan Sosam pun baru menyadari bahwa pedang yang di tangan Guna Pyong adalah pedang milik Suyeon, kakaknya yang dibunuh oleh Guna Pyong. Sosam dan Guna Pyong pun lalu berduel menggunakan pedang bayangan yang sama. Di dalam duel sengit itu, kedua pendekar pedang bayangan ini terkena luka dalam dan sangat parah. Sosam yang telah mempelajari teknik penyerapan luka dalam berangsur-angsur sembuh dari lukanya. Sementara itu Guna Pyong yang tak tahu teknik penyerapan luka dalam akhirnya tewas di tempat bersamaan dengan tubuhnya yang meledak akibat pedang bayangan milik Sosam itu. Sementara itu, Soha yang mulai kehabisan tenaga dan terluka parah akhirnya berhasil meyakinkan Sosam untuk yang terakhir kalinya. Soha meminta Sosam untuk segera ke kerajaan Balhae dan memimpin rakyat Balhae untuk mengusir para pemberontak dari tanah Balhae. Dan di pangkuannya lah akhirnya Soha sang kesatria pedang sakti ini meninggal. Singkat cerita, Sosam akhirnya berhasil membangun kekuatan besar bersama sisa-sisa prajurit istana Balhae beserta rakyat Balhae untuk mengusir pemberontak dari Gyeoran. Semangat juang ia kobarkan kepada seluruh pasukannya. Kenangan-kenangan indah bersama Soha itulah yang akhirnya memantapkan hatinya untuk kembali memimpin peperangan kerajaan Balhae mengusir pemberontak. Dan film pun Oke sobat Ades Movie dimanapun kalian berada, berhubung saya akan belajar fingerstyle sama Mas Alibata, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Lain kesempatan jika ada sumur di ladang, bolehlah kita nanam singkong bersama. Thank you for watching and bye.